Kembali di Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Israel melakukan serangan rudal ke wilayah Lebanon Selatan. Israel mengatakan serangan ini merupakan operasi yang ditargetkan. Sebuah rudal milik Israel menghantam bangunan yang berada di wilayah Lebanon Selatan. Menurut militer Israel, serangan tersebut merupakan bagian dari operasi berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Israel juga mengatakan akan memperluas aktivitas militernya di front utara. Hal ini bertujuan untuk mencegah serangan lintas barat yang dilakukan oleh pasukan militer. Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon. Kali ini, serangan rudal Zionis menghancurkan sebuah menara masjid di Hiam, Lebanon Selatan. Inilah detik-detik ketika rudal Zionis menghantam menara Masjid Hiam. Tak hanya menara Masjid, Zionis juga targetkan bangunan lainnya. Israel mengatakan sedang memerangi Hezbollah, tetapi telah secara paksa membuat lebih dari 1 juta warga Lebanon mengungsi dan terus mengurangi populasi seluruh bagian selatan Lebanon. Serangan udara Israel mengakibatkan kerusakan besar di sekitar Sungai Litani di daerah Lebanon Selatan. Israel menargetkan jembatan Al-Hashimiyah yang menjadi jalur utama di sepanjang jalan raya pesisir. Menurut warga sekitar, tentara Israel sengaja menghancurkan jembatan Al-Hashimiyah agar memutus akses jalan pengiriman bantuan ke Hezbollah di Lebanon Selatan. Dalam video, tampak kerusakan yang sangat besar, tak ada satupun kendaraan yang bisa melewatinya. Serangan udara Israel tidak hanya memporak-porandakan bangunan, tetapi juga merusak jaringan listrik, kebun-kebun buah, dan ruang publik lainnya. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan ia dan Perdana Menteri Netanyahu telah memberi instruksi militer untuk mempercepat penghancuran ke desa-desa garis depan di Lebanon. Pemirsa, serangan udara Zionis Israel menghantam kawasan Tyre di Lebanon Selatan. Serangan udara Zionis Israel menyasar permukiman warga di pinggiran kota Al-Haniyah dan Al-Kulailah di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan penjajah Israel ini. Sebelumnya, Israel juga menyerang sebuah bangunan di kota Al-Shabiyah, Lebanon Selatan. Serangan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang lainnya terluka. Israel terus memperluas wilayahnya dengan melakukan serangan udara ke wilayah Lebanon. Kali ini, Israel menyasar permukiman warga di kota Baalbek. Serangan udara Israel ke Lebanon terus berlanjut. Selain menewaskan beberapa orang, serangan tersebut juga menghancurkan puluhan rumah. Dalam video terlihat bangunan-bangunan yang hancur ini adalah rumah warga di kota Baalbek, Lebanon. Seorang pria bernama Ali Al-Bawari tengah mencari keluarganya yang hilang, putrinya, menantunya, dan saudari perempuannya. إني بيت مدني الصهري عنده قهوة على راس العين كله بعلبك بتعرف كل منطقة بتعرفه هو منو محذب اختي معلمة بتعلم بجمعية إنسانية. Tak hanya Ali yang kebingungan mencari keluarga, rasa duka mendalam juga dirasakan pria bernama Nabil Syam yang putrinya meninggal dalam serangan udara Israel. Sementara sang istri masih dirawat di rumah sakit karena luka-luka. بنتي انا ما شفتها انا وقت الفت يعني ما في حيطان ما في شيء طلعت منتهى بوجهي بس منتهى يعني من راسها وهيك مبينه بس من هون ما في شيء تحت الردم. Sementara itu di rumah sakit pemerintah kota Baalbek, warga berkumpul setelah serangan Israel melanda.
Direktur Rumah Sakit menjelaskan seluruh tenaga medis tetap siaga untuk menerima semua kasus bedah terkait perang. دائما على جهوزية ونستقبل كل الحالات الجراحية الحربية المرضية جرحى هلا ما عندنا استقبلنا كثير جرحى نعمل لهم كثير عمليات عملنا كثير عمليات هلا ما في عندنا مرضى بس فقط لأنه جرحى عملنا لهم عمليات. Seorang kakek di Palestina mengaku anaknya ditahan dan cucu balitanya disiksa oleh tentara Zionis Israel. Namun IDF membantah hal itu dan menegaskan perlakukan tahanan berdasarkan aturan internasional. Kakek asal Gaza Muhammad Hosni Abu Nazar membuat tuduhan mengejutkan bahwa cucunya yang berusia 18 bulan telah disiksa oleh tentara Zionis Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Rekaman video menunjukkan Jawad kecil duduk di pangkuan kakeknya dengan bekas luka di kakinya setelah dibebaskan melalui palang merah. Ayahnya Osama masih berada dalam tahanan Israel. Nazar menjelaskan bagaimana Osama membawa Jawad untuk membeli bahan makanan. بقول أمي يوم بدخل جواد راح أشتري من الدكان. قالت له كويس يا أمي مرتك بتغير جو. يبدو انه راسه لف بدل هو طالع بدل ما هو لف غرب راح شرق خط الاصفر ورانا قريب. اتصل عليه الناس ويقول الحق اسامه ابنك وابنه جواد حط على كتفه وشرقوا على الخط الاصفر. Sementara itu media Palestina lainnya menyebut anak tersebut telah disiksa di depan ayahnya untuk mendapatkan pengakuan. Namun sebelumnya IDF dengan tegas membantah klaim penyiksaan atau pelecehan terhadap tahanan atau warga sipil. IDF mengklaim mereka memperlakukan semua tahanan sesuai dengan hukuman internasional. Sementara itu pemirsa, Kerajaan Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di dalam negerinya saat ini dalam keadaan aman dan kondusif dan menjamin seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai dengan rencana. من أجل تأمين رحلات الحج خاصة أن عدد كبير من إندونيسيا طبعا سيحجون هذا العام. أؤكد لكم أن المملكة العربية السعودية الحمد لله بخير وأمان وبالنسبة لخطة الحج ماشية حسب المخطط له مسبقا. Kekerasan terhadap warga Yahudi meningkat usai serangan Israel ke Iran. 4 ambulans yang terparkir di luar sinagoge di London, Inggris, dibakar 3 orang bertopeng. Empat ambulans milik relawan Yahudi yang terparkir di luar sinagog pinggiran kota Golders Green, London Utara menjadi target aksi pembakaran. Aksi pembakaran dilakukan 3 orang bertopeng. Kebakaran disertai ledakan diduga tabung gas oksigen dalam ambulans, serta kaca-kaca bangunan mengejutkan komunitas Yahudi di lokasi. Akibat aksi pembakaran, warga komunitas Yahudi di sekitar lokasi ledakan merasa tidak aman dan menduga adanya tindakan antisemit. Very, very upsetting for the whole Jewish community being woken up in the night with loud explosions because they have tanks inside it, oxygen tanks, what they exploded from oxygen. I believe obviously the Middle Eastern events are really a part of the factor, but there's just a general rise in anti-Semitism in this country and the community do not feel safe. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di lokasi, sementara kini lokasi digaris dan dijaga polisi. Puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Warga juga meminta Netanyahu diadili atas kejahatan perangnya di Iran dan Palestina. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we have 22 days
still running to the shelter without any aim because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Warga Israel berunjuk rasa menuntut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk mundur dan menghentikan perang. Pakar hubungan internasional Presiden University Tengku Reza Shah mengatakan unjuk rasa ini dilakukan akibat pemerintah Israel menutupi masalah dalam negeri dengan perang. Sebagai warga Israel, demonstrasi itu adalah hal yang biasa. Di sana ini adalah bukti bahwa mereka itu masyarakat yang demokratis dan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dan uniknya ini adalah demonstrasi ini adalah demonstrasi yang terdidik. Karena warga negara Israel itu adalah termasuk ranking tinggi kalau kita berbicara Human Development Index ya. Itu rankingnya 27 dari 193. Dan uniknya demonstrasi ini damai walaupun terjadi di tengah perang. Saya tidak melihat adanya kerusuhan. Saya juga dari sesama demonstran dan juga demonstran melawan aparat hukum saya tidak melihat. Walaupun penduduk Israel itu umumnya bersenjata. Mereka adalah alumnus dari kegiatan wajib militer ya. Ini juga hal yang unik lagi adalah walaupun ekonomi Israel sedang memburuk karena kita lihat misalnya kerugian ekonomi itu sekitar 9 miliar shekel seminggu, tapi isu mereka tidak berbicara soal perburuan, tidak berbicara soal konsumsi yang harus dihemat-hemat, juga tidak mereka berbicara hal-hal yang sudah mereka nyatakan dari tahun-tahun lalu. Misalnya di dalam mereka sudah berbicara tentang Benyamin Netanyahu yang perilakunya itu merendahkan Supreme Court misalnya. Kemudian mereka juga mengkritisi Netanyahu yang sudah sejak lama itu urusan hukumnya tidak selesai-selesai. Dan sekarang ini sudah dengan krisis yang berjalan hampir 3 minggu, mereka sudah terjadi penyatuan antara isu domestik dengan isu luar negeri. Misalnya mereka juga sudah berbicara, walaupun mereka berbicara soal hukum, mereka sudah berbicara soal Netanyahu, mereka sekarang sudah berbicara juga tentang bagaimana nasib warga negara Israel yang ditahan sejak 7 Oktober. Mereka juga sudah masih berbicara tentang Benyamin Netanyahu yang terus yang baru-baru ini memecat Attorney General Gali Baharaf Miara dan juga Kepala Shin Bet yakni Ronen Bar. Jadi isunya sudah bercampur, bahkan masuk juga kepada isu penggulingan pemerintahan, di mana ribuan warga di Tel Aviv sejak 3 hari terakhir itu menuntut pengunduran Netanyahu dan mempercepat pemilihan umum. Dan juga mereka mengatakan pemerintah ini sudah gagal karena menjadikan isu perang dengan Israel tersebut untuk menutupi masalah di dalam negeri. Makin ramai lagi isu ini dengan krisis Sandera, di mana keluarga dari yang di Sandera itu sudah menuntut pemerintah untuk segera berdamai di Gaza ini dan mengembalikan Sandera yang ditahan di Gaza. Kemudian bertambah lagi juga isunya dengan kelompok-kelompok aktivis, yakni warga Yahudi dan warga Arab Israel yang menuntut penghentian perang. Jadi sekarang tampaknya isunya sudah sangat banyak, tapi masih terorganisir karena mereka tidak menggunakan kekerasan dan juga mereka tidak tidak melakukan aksi-aksi bakar, mereka tidak melakukan aksi-aksi kekerasan. Jadi sampai detik ini fokus demonstrasi tersebut masih damai sifatnya. Cuman uniknya demonstrasi ini adalah lintas partai, di mana partai-partai besar itu saya perhatikan terwakili. Misalnya saya perhatikan dari kelompok Likud itu ada orangnya, dari pihak Zionis religius ada orangnya, dari Otzma Yehudit ada, dan juga dari Partai Noam juga ada. Jadi sampai sekarang dapat dikatakan ini adalah wujud dari demokrasi di Israel, bahwa walaupun mereka berada bersama pemerintah, tapi pada saat demonstrasi ini ada orang-orang itu di sana. Jadi ini sangat menarik perhatian saya sebagai peneliti demokrasi. Oke, ini menarik. Bahkan kaum terdidik yang mayoritas warga Israel ini pun sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini adalah kejahatan, kesalahan. Bahkan mereka juga menuntut
Netanyahu diadili di Den Haag atas kejahatan perang. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu indikator, Prof, bahwa apa yang Netanyahu lakukan ternyata di dalam negeri sendiri tidak direstui oleh warganya? Ini membuka satu kotak rahasia ya, bahwa ternyata Netanyahu itu masih hidup. Ini satu. Karena kalau Netanyahu sudah meninggal, maka tidak ada kata kunci Netanyahu lagi dalam demonstrasi-demonstrasi itu. Dalam hal peradilan di Den Haag, International Criminal Court, saya tidak yakin pemerintah Israel akan mengizinkan hal ini ya, karena hal ini bisa menjadi akan sangat memalukan bagi pemerintahan Israel manapun bahwa mereka tunduk pada aturan internasional, karena selama ini mereka selalu mengatakan aturan kami adalah lebih baik daripada hukum internasional. Di cara berpikir Netanyahu ini sama juga dengan cara berpikir dari Donald Trump. Jadi saya pikir mereka akan menolak panggilan sedikit pun. Bahkan juga kita perhatikan aturan-aturan International Criminal Court sudah menuntut, sudah mendesak banyak negara di dunia untuk menahan Netanyahu. Tapi ternyata Netanyahu masih aman-aman saja berada di luar negeri. Jadi untuk itu saya pikir Netanyahu tidak akan pernah